أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الشياطين من يغوصون على ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. Kemarin sudah kita pelajari semua tentang kategori pasukannya Sulaiman. Itu Allah juga menundukkan setan-setan atau jin-jin baik di laut maupun di darat ya. Dan Nabi Sulaiman sendiri tidak memiliki kekuasaan atas mereka kecuali atas izin Allah. Dan ketaatan jin setan kepada Nabi Sulaiman itu juga terpaksa. Terpaksa bukan karena ketaatan yang sifatnya ikhlas sukarela, enggak, terpaksa karena diperintah Allah. Nanti ada diterangkan di ayat selanjutnya buktinya ketika Nabi Sulaiman wafat, mereka lalu jadi jahat lagi, tidak mengikuti perintah. Termasuk di sini nih. Dan dari sebagian setan-setan golongan setan itu yang diperintahkan untuk menyelam ke dalam laut dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu dan kami memelihara mereka. Jadi Allah tetap wa kunna lahu hafidhin. Wa Ayyuba, dan ingat lagi Ayub. Jadi Nabi Ayub ini satu di antara nabi yang cobaannya berat sekali ya. Nabi Ayub ini nabi yang ibadahnya luar biasa. Sampai-sampai setan kayaknya mau nyerah goda Ayub nih. Digoda apapun tetap aja ibadah. Nabi Ayub ini ceritanya. Jadi sangat tekun di dalam beribadah, sangat taat, sangat orang Jawa apa istilahnya ini nyambut gawe nang yang selain telaten apa nyambut gawe yang wengi wetel ya. Wetel iya benar. Mempeng Gus. Mempeng bahasa Jawanya. Apa Pak? Mempeng. Mempeng akas. Sangat ya gitulah. Tetapi dalam hal ibadah jadi Nabi Ayub ini sangat begitu. Nah, setan itu berusaha goda agar kesolehannya itu agak turun lah, nemen ibadah gitu. Lah, tapi tidak berhasil. Akhirnya setan ini matur sama Allah. Nah ini loh yang perlu kita pelajari. Setan itu setiap kali mau menggoda manusia, apalagi menggoda itu izin sama Allah. Jadi jangan kira setan itu kafir lalu jauh dari Allah. Enggak, justru dekat sama Allah, izin sama Allah. Nah pada saat akan menggoda Nabi Ayub, itu izin sama Allah. Ya Allah, saya tak menggoda Ayub, izinkan dengan cara tertentu. Sebentar, sebelum saya lanjutkan ya. Penekanannya di sini. Kita itu anak cucu Nabi Adam. Nabi Adam itu terusir dari surga karena apa? Konfliknya dengan setan, dengan jin, setan iblis. Konfliknya apa? Iblis merasa iri, tidak terima karena disuruh tunduk kepada Adam, padahal Adam lebih muda, lebih kecil lah dibanding iblis. Akhirnya terusir. Nah, konflik ini berlanjut sampai anak cucu gitu. Loh, setiap kali setan mau menggoda anak cucu Adam, itu izin sama Allah. Lah, kalau kita sebagai anak cucu Adam terus tidak dekat kepada Allah, sementara setan itu begitu
dekat, sering bertanya kepada Allah, minta izin. Kira-kira menang mana sih kita sama setan? Lah iya, gitu Pak Jodul semuanya. Jadi setan itu ketika mau menggoda manusia, apalagi menggoda Nabi, itu izin sama Allah. Itu menunjukkan bahwa kalau kita tidak dekat kepada Allah, ya jelas kalah. Makanya ketika kita digoda setan, Allah berfirman, "Fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Karena tanpa pertolongan Allah, kita tidak mungkin bisa menang. Yang pertama. Yang kedua, dari kisah bahwa setan juga menggoda Nabi, menunjukkan bahwa jangankan kita manusia biasa, lawang Nabi saja masih diupayakan setan agar tergoda kok. Nah itu, saya ulangi. Itu Mas kita. Jangankan kita manusia biasa yang bukan Nabi, bukan Rasul. Wong Nabi Rasul itu loh, setan itu masih menjerumuskan ke dalam kesalahan. Buktinya ini, termasuk kalau sampean pernah umroh atau pernah haji. Sampean ketika lempar jumroh, itu kan kisah ketika Nabi Ibrahim melempar setan. Di mana setan berusaha menggagalkan Nabi Ibrahim akan menyembelih Ismail. Berusaha apa? Ngembo istrinya, menyerupai istrinya, lalu merengek-rengek biar tidak disembelih, biar tidak lanjut taat intinya. Lalu menyerupai pamannya, menyerupai dan lain sebagainya. Lah itu menunjukkan bahwa bahkan Nabi Rasul pun masih digoda setan, apalagi kita. Lah kok sekarang adanya seorang gus, seorang kiai, seorang syekh, apa lagi? Ustadz viral karena lalu merasa aku gak diblas karo setan. Waduh. Buat saya setan itu kecil. Aduh. Jangan ikut-ikutan ya, meskipun dia viral, meskipun dia seperti apa. Benar ini saya ingatkan. Kenapa? Karena bahkan seorang nabi pun tetap berusaha digoda. Gitu loh. Nabi Yunus digoda agar marah. Marah beneran loh. Sampai meninggalkan umatnya. Lalu ditegur Allah dengan dimasukkan ke dalam perut Dhunnun. Lalu di sana baru Rabbana dzolamna itu. Rabbana ini. Jadi merasa dirinya zalim. Loh Nabi. Lah kok sekarang cuma seorang kiai yang atau ustadz atau syekh atau gus atau apa. Lalu merasa kayak sudah bersih. Tidak mungkin digoda setan atau pasti menang melawan setan. Ini dari mana ceritanya? Gitu loh. Makanya ini untuk hati-hati termasuk saya. Tidak ada jaminan dulu. Tidak ada. Makanya dari kisah Nabi Ayub ini nanti kita lihat. Nah Nabi Ayub waktu itu saking taatnya kepada Allah, saking salehnya, setan kehabisan cara untuk menggoda. Lalu matur kepada Allah menghadap. Ya Allah, saya izin. Zaman itu tuh yang namanya status sosial atau ciri orang dimuliakan di masyarakat itu dua. Kalau anaknya banyak atau kalau ternak hartanya banyak. Jadi kalau anaknya banyak atau hartanya banyak. Itu berarti orang sukses lah. Orang hebat zaman itu. Jadi tandanya zaman itu begitu. Orang yang dihormati itu begitu. Lah Nabi Ayub ini anaknya banyak, ternaknya banyak. Ternaknya banyak, rojo, koyonya niku kata. Yogane juga kata. Jadi ini anaknya akeh ngoten. Lah, dicoba. Saya kata setan izin untuk menggoda
Dengan cara apa? Akan kumatikan semua ternaknya Ayub. Wah. Kata Allah, oh silakan. Silakan saja. Coba matiin semua ternaknya. Nanti kita lihat. Benar. Jadi malam-malam hari, ibaratnya gitu, domba-dombanya ratusan dirok sama setan, mati semua. Bayangkan. Malam masih sehat, paginya mati semua. Nah, begitu mati semua, lah kok ternyata Nabi Ayub itu ya tetap sholat, ya tetap dakwah, ya tetap ngaji, ya tetap ndak berkurang belas. Lah, kira-kira nek sampean dan saya gitu nyebar bibit bandeng pirang puluh rean terus barang sudah mau panen terus mati semua gitu delek-delek nggak kira-kira? Kira-kira kalau misalnya sampean ternak bebek, ternak ayam, ternak kambing sudah ngerawat sejak kecil, terus besok rencananya mau panen, mau dijual, terus mati kabeh 100 kambing atau 10.000 ekor ayam mati kabeh. Kira-kira sampean sholatnya masih khusyuk nggak? Tanya lagi, jujur. Inilah yang di internet inilah, di Zoom. Kira-kira dengan kondisi kayak gitu sampean gimana? Stres, Gus. Stres. Iya, stres. Nah, sujud kira-kira ingat Allah atau ingat bebek? Ingat bebek. Nah itu jangankan kok sampai 100 kambingnya mati. Lah kayak misalnya ayam mati siji ya wis. Ya Allah, lah itu alah. Mau iku mau jane apa tak dol lho, digawe tuku sepatune tole. Wis. Ayo jere bojone, ayo sembayang dhisik. Sembayang. Iki lho pitike mati. Padahal mek 1. Tapi Nabi Ayub dirok 100 lebih kambingnya mati. Tetap tahajud, tetap duha, tetap sholat jamaah, tetap ngaji, tetap dakwah, tetap sedekah. Bingung setan. Ya opo iki. Akhirnya namanya setan nggak mungkin dia kehabisan akal. Matur lagi menghadap kepada Allah. Ya Allah, sudah saya coba ternyata tidak bisa ya Allah. Kata Allah, gue bilang juga apa? Bisa apa? Coba kamu. Langsung setan. Kalau gitu sekarang anaknya ya Allah. Kalau kemarin ternak hanya ternak, sekarang anaknya. Nah, anaknya Nabi Ayub ini puluhan. Banyak. Ganteng-ganteng, pinter-pinter. Maksudmu apa? Kulo pateni sedaya. Saya matiin semua. Coba kita lihat nanti seberapa sabar dia. Oh, silakan aja. Sama Allah diizinkan. Diizinkan. Akhirnya anaknya Nabi Ayub dimatiin semua. Ada yang kena ini, kena itu, mati semua satu persatu. Bayangkan coba. Bayangkan. Kira-kira sampean dua anak siji, 2, 3, 4 terus mati satu persatu gitu. Sampean yosek kau bersolat duka ta. Masa ke jiwa. Sesudah masih bagus waktu nangis. Dulu zaman dulu itu ada tradisi kalau ditinggal mati keluarganya itu meratap. Perempuan meratap itu dengan cara nangis sambil menyakiti diri, merobek-robek bajunya, terus melukai diri sampai berdarah. Tradisinya begitu. Kalau tidak begitu katanya kurang sedih, kurang berkabung. Nanti dilihat masyarakat nggak baik.
Nah, berkabung begitu. Cuma setelah Islam datang dilarang. Lah kira-kira terus mati satu, anak nomor 2 mati, anak nomor 3 mati, nomor 4 sing paling disayangi mati. Kira-kira sampean ya masih khusyuk tahajud atau kira-kira turu sampai mati, turu tangi gitu, gimana? Masuk rumah sakit jiwa. Nah, masuk rumah sakit jiwa. Iya. Apa yang terjadi pada Nabi Ayub? Tetap sholat, tetap tahajud, tetap duha, tetap ngaji, tetap dakwah, tetap sedekah. Ya dia sedih, ya namanya manusia biasa juga. Nabi Rasul itulah anak basyarum mithlukum. Aku manusia biasa kayak sampean. Artinya ya ngerasain sedih, yang ngerasain marah, yang ngerasain kecewa. Sedih, iya. Tapi dialihkan kepada tetap beribadah, tetap taat walaupun hatinya sedih terus ibu wow. Duha sambil nangis kepada Allah. Ora terus nangis golol-golol. Mau kemana? Mau ke kafe. Kenapa? Healing. Healing itu kan penyembuhan karena sakit hatinya, ya kan? Sakit jiwanya. Tapi healingnya Nabi Ayub ketika anak-anaknya dibunuh sama jin, iya tetap kepada Allah. Nah, gagal maning setannya. Dia hendak menghadap lagi sama Allah. Ya Allah, Engkau maha benar ya Allah. Kubunuh semua ternaknya, dia tetap ibadah. Kubunuh semua anaknya, dia tetap ibadah. Lalu apa maumu sekarang? Saya tetap ingin ya Allah. Apa? Saya ingin mengenakan penyakit kepada Ayub. Penyakit kepada Ayub. Di mana penyakit itu nanti akan membuat orang pergi darinya. Oh ya silakan. Diizinkan sama Allah. Akhirnya setan naruh penyakit gatal, penyakit kulit kepada Nabi Ayub. Di mana penyakit itu membuat seluruh kulitnya itu mengelupas dan membusuk. Astagfirullahaladzim. Maka di sini wa ayyuba idnada rabbahu. Nabi Ayub ini kena penyakit itu. Digaruk makin apa? Makin luka, kalau nggak digaruk gatal luar biasa. Karena setan tadi itu. Akhirnya makin lama sampai konon dalam salah satu ayat itu, dalam salah satu kisah kitab itu sampai inilah apa? Tumbuh kayak ya bukan belatung ya, kayak bakteri yang kayak ulat kecil-kecil gitu. Nah coba, tapi apakah berhenti beribadah? Tidak dulu. Nabi Ayub bahkan dikisahkan ketika sholat gitu ya, misalnya ada bakterinya yang jatuh itu ditaruh lagi di sakitnya itu, kasihan nanti dia makan apa katanya. Tapi setelah hampir ini kata istrinya, waktu itu kemudian karena di desa khawatir menular. Sudah pun kena penyakit, sudah pun hartanya habis, sudah pun keluarganya habis, tinggal satu saja istrinya yang bernama Rahmah itu. Nah istrinya ini cawan tawik, jadi wong Jawa awayu. Ini wong Lamongan gitu, awayu pol. Nah, saya aku tanya, nek sampean orang-orang perempuan punya suami yang selalu berdakwah, dulunya kaya, terus jadi habis hartanya, dulunya punya anak karena teguh beribadah, lalu anaknya habis, dulunya sehat walafiat, tapi karena terus berdakwah, terus kena penyakit, dulunya boleh tinggal enak di desa atau di kotanya, terus diusir karena tetap berdakwah. Kira-kira sampean masih sabar ngelamat bojo sampean sama tinggal pergi? Ayo ngelihat fenomena orang sekarang.
Bungkus. Lah itu perempuan-perempuan sekarang itu. Jangankan gitu. Mau balu minta kalung, belum dibelikan kalung gitu aja udah wes, kita tidak cocok lagi, Mas. Ini Ibu Rahmat tetap, padahal sambil kemudian akhir terusir dari luar desa, hidup di tengah pinggir desa jauh, dan di sana tetap bekerja karena sudah tidak bisa bekerja. Bu Rahma ini yang kerja. Nah, cantik kan dia, digoda banyak orang, termasuk digoda oleh penguasa waktu itu untuk dijadikan istri wong cantik. Apa yang dilakukan oleh Ibu Rahma? Merusak supaya dia tidak kelihatan cantik. Rambutnya dipotong, kemudian pokoknya gitulah, biar nggak kelihatan cantik, biar nggak digoda orang. Lah orang sekarang kok malah biar cantik, biar ngapain coba? Digoda orang. Coba godain kita dong. Gitu kok. Ini Nabi akhirnya apa? Lama kemudian di sana. Tapi yang namanya manusia biasa ya Bu Rahma ini, Pak Ayub, Mas, lo ya minta kepada Allah sampean itu. Selama ini tidak pernah minta sembuh itu. Jadi kesabarannya itu bahkan membuat Nabi Ayub itu tidak minta sembuh. Nah bayangkan. Lah kita gitu misalnya, jangankan bertahun-tahun sakit, baru sakit sehari, sakit gigi sehari gitu, yang sama sebut siapa? Ya Allah, ya Allah, gitu kan ya? Ya Allah, ujian kok ngeten ya Allah, para apa sakit gigi. Ya Allah, apa ujian berarti ngeten. Alah menuso. Ya kan? Ini Nabi Ayub enggak bertahun-tahun sampai akhirnya setelah 7 tahun itu. Kemudian diminta oleh istrinya agar minta sembuh kepada Allah. Kata Nabi Ayub, lah iya, saya ini sudah diberi waktu oleh Allah umur sekian puluh tahun, 50 tahun lebih, sehat terus. Lah saya baru dikasih sakit 7 tahun, masa sudah ngeluh ngeresulullah minta sembuh. Dijawab gitu istrinya, Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub tidak minta sembuh itu karena apa? Karena merasa masih lebih banyak waktu ketika dikasih sehat daripada dikasih sakit. Nah ini juga pelajaran untuk kita. Nanti kan ada di bawah, dzikrolil abidin. Pelajaran untuk hamba-hamba Allah. Pelajarannya di situ. Kita ini sakit baru sehari 2 hari saja, sudah padahal ketika sehat tidak nyebut Allah belas. Tapi ketika sakit, lah, koyok wong ahli ibadah, ndonga terus, ya kan? Nah ini tidak beda. Nabi Ayub akhirnya kemudian demi dakwah, karena waktu sakit kan terhalang oleh sakitnya dakwanya, akhirnya minta kepada Allah. Disebutkan ayat yang 83 ini. Wa ayyuba idnata rabbahu anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Akhirnya minta, memang berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya telah ditimpa penyakit ini, ya Allah, sangat menghalangi dakwah saya. Tetap saya sabar, tapi karena ini umat butuh nasihat, butuh dakwah, saya telah ditimpa penyakit sekian tahun, ya Allah. Engkau adalah Maha Penyayang di antara yang penyayang. Nah, baru ketika itu fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurri wa atainahu alahu. Nah, inilah. Jadi kemudian kita kabulkan kata Allah. Akhirnya dihilangkanlah penyakit itu. Nah, ini ada cerita juga. Waktu itu Bu Rahma sedang keluar nyari kayu, nyari makan, nyari pokoknya gitu. Nah, padahal Nabi Ayub itu kan kondisinya udah penuh penyakit ya. Ya buruk lah. Ketika balik, kemudian di rumahnya ada seorang gawanteng. Kayak Mas Gito. Enggak, kayak Lazio. Gawanteng. Waget Bu Rahma. Karena dikiranya itu adalah orang yang selama ini banyak yang menggoda itu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari segala setan dan semuanya. Siapa kamu? Pergilah. Nabi Ayub diam. Padahal tadi siapa? Orang laki-laki tadi diam. Kewanteng. Akhirnya mau berangkat, pergi lagi, balik lagi. Pergilah, kau jangan kemana suamiku, jangan ganggu kami. Intinya Mbak Rahma begitu, tidak mau diganggu. Padahal wong ganteng. Sek ndeleki bojone yang penyakit itu. Jadi dibanding orang ganteng itu masih nyari suaminya yang bertahun-tahun sakit. Kira-kira perempuan sekarang di rumahnya ada orang ganteng gitu, padahal satunya istri suaminya lagi penyakitan, milih mana? Lah ini Bu Rahma habis cari itu pulang, yang dicari malah suaminya. Saman pergi dari rumah kami. Saya nyari suami saya, kemana suami? Cari ke belakang, semua tidak ada. Kemudian baru Nabi Ayub yang laki-laki, aku suamimu, aku Ayub. Masih nggak percaya, tapi setelah kemudian disadarkan, baru diteliti mulai dari atas bawah. Oh iya, memang dia Nabi Ayub, tapi yang sudah disembuhkan oleh Allah. Lalu tidak hanya itu, wa atainahu ahlahu. Setelah itu kemudian Bu Rahma juga diberikan anak lagi. Artinya kembali lagi punya anak sebanyak seperti yang dulu sebelum diberikan penyakit, sebelum dimatiin sama jin setan iblis. Wa mithlahu ma'ahu. Dan juga ternaknya jadi banyak lagi. Setelah itu kemudian berusaha beternak lagi dan kemudian juga dikasih Allah bahkan berlipat ganda lagi. Ya, rahmatan min indina, sebagai rahmat dari kami. Tapi jangan begini, merasa bahwa nanti diuji aku akan dilipat gandakan. Tidak ada. Waktu Nabi Ayub sabar itu juga nggak ngira bahwa akan disembuhkan jadi ganteng, juga nggak ngira kalau kemudian nanti anaknya banyak lagi, juga nggak ngira kalau nanti punya ternak lagi. Pokoknya sabar gitu aja, ikhlas, nggak kok harapan banyak, enggak. Dilarang loh ya kita itu bersedekah, misalnya aku tak sedekah 100.000 biar nanti dikasih Allah 10 juta. Tidak boleh loh gitu. Tidak boleh itu. Surat Al-Muddathir ayat 6 itu menyatakan begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tamnun tastakbir. Jangan kamu itu bersedekah sedikit berharap mendapat lebih banyak. Tidak boleh. Nah, Nabi Ayub juga begitu. Pada saat beliau dan keluarganya sabar, itu bukan kok kemudian nanti pasti diganti. Tidak ada begitu. Pokoknya ikhlas sabar. Dan Allah yang kemudian menghadiahi rahmatan min indina. Lalu wa dzikra lil abidin, dan juga semua kisah tadi adalah untuk pelajaran bagi abidin, orang yang menyembah kepada Allah, termasuk kita-kita ini. Jadi ngaji seperti ini yang disebut sebagai tombo hati, moco Quran kenekno sak maknane. Baca Quran dapatkan beserta maknanya. Biar bisa kita tarik pelajaran seperti ini. Jadi ini dzikra adalah untuk pelajaran lil abidin, untuk orang-orang yang menyembah kepada Allah. Wa Ismail wa Idris wa dzal kifli kullun minas sabirin. Kisah Nabi Ismail, kisah Nabi Idris, kisah Dzulkifli, semuanya orang-orang yang sabar. Kalau Nabi Ismail sabar ketika akan disembelih, masih kecil. Diperintah Allah, Nabi Ibrahim, sembelih putramu. Apa kata Nabi Ismail ketika diberitahu itu? If'al ma tu'maru ya abi. Laksanakan apa yang diperintahkan kepada wahai bapak. Gitu. Enggak kok kemudian, oh kok pak? Enggak. Wa Idrisa, dan Nabi Idris. Ini juga kisah Nabi Idris yang dibawa ke surga tidak mau balik itu. Ya, nanti insya Allah kapan-kapan kita kupas lagi. Nabi Idris ini orang yang sangat taat kepada Allah, lalu dihadiahi berkunjung ke surga. Tapi ketika ke surga melihat indahnya kayak gitu, tidak mau balik. Waktu habis sejak malaikat balik ke dunia, tidak mau. Akhirnya dipaksa-paksa tetap mau. Begitu di luar surga, bilang sama malaikat, malaikat, aku mau ke surga tapi sandalku ketinggalan di dalam surga.
Aku mau balik ke bumi, tapi sandalku ketinggalan. Tapi harus sengaja dia, biar bisa balik. Balik lagi ke surga. Ternyata sandalnya memang nggak ada di mana. Pundang-pundang terus akhirnya malaikat matur sama Allah. Ya Allah, ini gimana Nabi Idris nggak mau balik ke dunia ini, belum mati kok. Terus kata Allah, Idris, kamu boleh tinggal di sini, tapi harus balik ke bumi dulu untuk merasakan mati, baru balik ke sini. Katanya. Akhirnya memang benar, pertama dicabut nyawanya, baru bisa balik. Tidak ada Nabi Rasul kerasan di dunia. Yang kerasan, dunia minta panjang umur itu siapa? Ya, saya ngarep gitu lah. Lah iya, tak. Karena belum lihat surga. Karena yang digambarnya hanya ada dunia. Makanya Pak Guru Mohtar ngajarin kita itu, ayo mikir yondonya, yo akhirat. Supaya dua gambar loro tadi itu. Nah, Nabi Idris tadi itu punya dua gambar. Terus dibandingkan, lawong sak mewah-mewah rumah saya ya paling cuma rumah segitu dari emas misalnya, lawong di sana kayak gini kok gitu kan. Sengganteng-gantengnya cantiknya saya kalau ngorok ngiler ngeden yang ini kok elek. Padahal kalau saya di akhirat nanti menjadi wildanun mukhalladun, anak-anak ganteng yang abadi, nggak pakai anti aging, nggak pakai glowingan, urip terus. Nah, kayak gitu. Nah, Nabi Idris gitu. Wadal Kifli dan Zulkifli adalah kesabaran. Termasuk Zulkifli Nabi yang dibunuh ya. Satu di antara yang terbunuh. Wa kullu minas sabirin, itu adalah orang-orang yang sabar. Wa dakhalnahum fi rahmatina. Mereka kami masukkan semua ke dalam rahmat kami. Innahum minas sholihin. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang saleh ya. Oke, sampai situ. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Gus ayat 83 ini apa doa Nabi Ayub bisa dibaca untuk doa kita sehari-hari ya Gus ya? Kalau doa ini kan bunyinya gini, Ani masaniyabduru. Ya Allah telah menimpa aku penyakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, dan kaulah yang maha penyayang di antara penyayang. Ini kalau kita memang kena sakit ya, tidak apa-apa kita minta berdoa kepada Allah. Dan ada doa-doa lain yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW terkait doa minta sembuh banyak ya, banyak. Jadi ada yang likulli ta'in dawaun, kemudian ada idza maritu fa innaka tashfi, banyak. Artinya minta kesembuhan kepada Allah. Misalnya ini fi mana afait, itu juga termasuk satu di antara apa? Minta sehat, minta kesembuhan. Ya, boleh saja, tetapi ya itu tadi tergantung konteksnya. Kalau Nabi Ayub ini memang konteksnya yang dimaksud Abdullu ini penyakit yang enggak penyakit biasa ya, tapi penyakit yang memang sudah benar-benar kayak wabah. Penyakit yang memang hampir tidak bisa disembuhkan secara konvensional. Ya, misalnya di zaman Nabi Isa itu ada penyakit lepra, ya, penyakit kusta, di mana penyakit kusta saat itu kayak penyakit AIDS sekarang yang tidak akan ada obatnya. Makanya ketika Nabi Isa berhasil menyembuhkan penyakit lepra itu dianggap mukjizat karena tidak mungkin sembuh. Ya kayak misalnya sekarang AIDS kan nggak mungkin sembuh. Lalu ada yang bisa menyembuhkan menjadi mukjizat itu. Nah, duru itu begitu ya. Makanya kalau berdoa ya sesuai dengan konteksnya. Ada lagi? Izin Gus, mau Silakan Mbak Tri. gini Gus, gimana tipsnya biar kita kuat menjalani ujian? Oke, ya terima kasih Mbak Tri. Kemarin saya sebenarnya mau nengok katanya di Bali Med, tapi ternyata dibawa ke Kintamani, jadi belum jadi. Ini Mbak Tri ini sedang diuji. Nah ini tadi tipsnya adalah bagaimana agar kuat menghadapi ujian. Jadi gini Mbak Tri,
semua orang, manusia biasa ya, kayak kita-kita, saya, sampean semua, itu memiliki sisi basyar ya. Sisi basyar itu adalah sisi manusia biasa. Tidak terkecuali Nabi, itu adalah sisi basyar. Apa sisi basyar itu? Sisi yang ya kadang marah, nek dinyek yo gelo, nek wayai nggak makan ya lapar, kalau jalan jauh ya capek, kalau lama nggak tidur ya ngantuk, nek disindir yo kudu jotos. Itu manusia biasa. Tetapi termasuk ya capek kalau diajak ngaji terus, dikongkon ngaji, kalau kayak gini ya kadang capek, bos. Nah, gimana caranya biar kemudian teguh? Jadi kalimatnya kan begini. Coba sampean buka Mbak Tri di surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Surat Oke, apa? Al-Kahfi ayat 28. Oke, siap, Gus. Al-Kahfi ayat 28. Dibaca artinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya lelah, yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginan dan keadaan sudah melewati batas. Sadaqallahul-adzim. Itu dikasih Allah. Untuk billahi minasyaitonir. Hai Glory, hai Tri Nurjana, wasbir, kamu sabar. Nafsaka dirimu. Jadi kalau ada gelo, ada capek, ada letih, ada muring-muring, kamu sabar dirimu. Ajaan dirimu sabar. Terus gimana caranya? Kamu sabar itu perlu konco. Maka bersabarlah bersama orang-orang siapa? Alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'asyi. Kamu kumpul loh sama orang-orang yang selalu sabar ibadah, menyeru dongo kepada Allah. DE sing selalu, ya kalau di SPM itu ada 8 rukun santri ya, selalu jamaah 5 waktu, selalu ngajak tahajud, selalu menyerukan duha, gitu. Kadang-kadang renungan suci, itikaf bareng, gitu. Selalu ngajak wirid. Itu yang dimaksud alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'asyi. Kenapa ini penting? Karena orang-orang yang semacam itu, kalau kamu sering bersosialita, berkonco, berteman dengan orang kayak gitu, nanti kamu akan ketularan sabar. Kamu akan apa? Kena fight-nya sabar. Orang-orang yang kayak gitu itu orang-orang yang hatinya adem. Pertama itu tipsnya. Jadi sabarlah itu barengo konco dengan mereka. Anggap misalnya ujian itu kan beban ya. Kalau kita beban itu ditanggung sendiri berat. Tapi kalau kamu bersama dengan orang-orang yang sama-sama sabar, nanti bebanmu akan teringankan. Orang-orang itu yuriduna wajahahu. Orang yang selalu mengharap ridho Allah. Bebannya masih ada, tetapi menjadi lebih ringan karena kita minta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, apa tipsnya? Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Kamu jangan berpaling dari mereka. Jangan berpaling dari mereka, tetap bersama mereka. Turiduna zinatal hayati dunya. Yang ketiga, kamu jangan berpaling dari mereka itu hanya karena mengharapkan kehidupan dunia. Wes, kalau tadi Nabi Ayub dirok ternaknya, dirok anaknya. Kalau misalnya Nabi Ayub keinginannya terhadap dunia gede, nemen tambahan gelonya. Tetapi karena sudah dikurangi hal itu, sehingga ketika itu diambil oleh Allah, tidak terlalu nemen kecewanya. Wala yang keempat ini, wala tutik man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amru furuta. Yang keempat,
Kamu jangan ikut orang-orang yang sudah lalai hatinya dari mengingat Allah, dari taat kepada Allah, yang kemudian dia sudah melampaui batas mengikuti hawa nafsu. Jangan. Nah, jadi di situ ini menunjukkan bahwa kita memang penting sekali untuk tetap berdoa kepada Allah, penting sekali untuk menjauh dari hubud dunia, penting sekali untuk bersosialita bersamaan dengan orang-orang yang sabar. Lalu ada satu ayat lagi, zaman buka Mbak Tri, di ayat 45 surat Al-Baqarah. Itu juga Allah ngasih tips bagaimana kita agar kuat menghadapi ujian. Coba di ayat 45 surat Al-Baqarah. Monggo dibaca artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Dan salat itu sunnah bagi orang-orang yang khusyuk. Shadaqallahul adzim. Nah, di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kamu wahai Glory, wahai Tri, wahai semua yang ikut ngaji tafsir ini, sabarlah. Dan wasta'inu, kamu minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan dengan sholat, banyak berdoa kepada Allah. Itu. Nah, kenapa? Memang berat. Innaha lakabirotun. Lakabirotun itu berat. Inna itu sudah isim takkid, lamnya lam takkid lagi. Jadi itu berat. Artinya berat itu apa? Ya, buat Allah menyadari itu. Tapi wa inna lakabiratun illa 'alal khashiin, kecuali untuk orang yang khusyuk. Maka kita diperintahkan Allah, apalagi di ayat lain dijanjikan bahwa innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah membersamai atau bersama dengan orang-orang yang sabar. Lalu Mbak Tri juga kita ikuti dengan yang didahulukan Pak Guru itu, agar kita ikuti juga dengan ya mulai dari siap diremehkan sampai memperbanyak sedekah. Itu yang as-sadaqatu tadfa'ul bala, bahwa sedekah itu bisa menolak bala. Sedekah tidak harus harta banyak, tetapi semampunya, termasuk bahkan menolong orang, mendoakan orang, menyingkirkan duri dari jalan kalau tidak mampu nyata, itu adalah juga termasuk sedekah. Dan itu yang kita perbanyak. Insya Allah nanti bersamaan dengan itu Allah akan menolong kita. Oke, juga mudah-mudahan Mas Kota yang sedang sakit diberikan kesembuhan, dan ujian-ujian lain juga semoga Allah memberikan keringanan kepada seluruh jamaah semuanya. Oke. Oke. Tadi ada lagi? Sudah cukup? Oke, karena waktunya sedikit. Tadi ada 1-2 pertanyaan lagi. Nanti disimpan ya Mas Rahman, Mas siapa tadi? Ada Mbak. Disimpan untuk besok ya pertanyaannya, oke? Tolong besok ditanyakan supaya nanti bisa jawabannya juga menjadi ilmu untuk kita semua, oke? Tadi ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terungkap. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Allahumma rahmati kita dalam siratal mustaqim ila kita sampai di ayat 85, dan insya Allah besok kita lanjutkan di ayat 86. Tapi saya ingin menegaskan bahwa kisah-kisah Nabi tadi tidak hanya sekedar kisah, tetapi yang paling utama tadi yang disebutkan ayat 84 adalah wadzikra lil abidin, dan itu untuk menjadi pelajaran buat hamba-hamba Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang masuk dalam ayat 85, yakni kullum minas sabirin, menjadi hamba-hamba Allah yang sabar. Ila akhir ayat 85. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma qil mu'minin wa mu'minat wa muslimin wa akhirin. Astagfirullahaladzim. Allahumma qina bima ta'ala wa qina bima ta'ala. Ubarik lana bima ta'ala wa qina syarra ma ta'ala wa yudahi wa yudahi. Tabaraka rabbana wa alhamdulillah wa la astaghfiruka wa ilayka wassalamu. Allahumma adfa'na wal waba wal muslim. Rabbana atina wa sallallahu alaihi Rabbana wa la taj'alna fi qawmin dhalimin wa la ta'ala.
ربنا آمنا وارزقنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا هب لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا من ربنا اللهم صل أنت مولانا فانصرنا كما دعينا وانصرنا كافرنا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن اللهم تعالى رب رحمتك اللهم زدنا رحمة بهذا القدر محترم اللهم اغفر لنا استغفر وصلي لنا وانصرنا من كافرين اللهم كافر الإسلام عن الله أعوذ بك من شر نفسي شر شيطان الشيطان أعوذ بالله من شر فلا وبدرك شر وأصل والأشر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin ya Allah. ربنا تقبل دعاءنا إنك السميع العليم اللهم اهدنا للسداد ونسأل ببارك الله والسلام عليكم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن